Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan kalau tadi Anda lihat ya bahwa tayangan tadi itu membahas seputar memutihkan gigi. Nah itu sebenarnya baik atau tidak ya memutihkan gigi itu ya. Dan ini gigi saya kata dokter Nisa kalau bisa harus diputihin gitu dok, beneran dok? Iya, nah tapi ada fakta mitosnya nih. Kita sekarang sudah dengan narasumber kita yaitu dokter gigi Devia Linda, spesialis bedah mulut. Halo dokter. Apa kabar dok? Ini Kabar dokternya baik. semua artis juga ya. Iya benar banget. Baru Dokter artis datang ke kita. itu ulang tahunnya Atta Halilintar. Aku aja Atta nggak ngundang gue. Dokter Devia diundang. Hebat dokter. Oke. Nah, Dok, Dok, ini Kak Indra nih katanya dia mau memutihkan gigi nih, Dok. Tapi dia mau nanya dulu. Oh gitu. Katanya memutihkan gigi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pasta gigi. Nah, ini perlu masyarakat tahu. Fakta atau mitos, Dok? Fakta dong. Fakta. Mana bisa pasta gigi bisa mutihin gigi gitu. Jadi yang fluoride itu doang aja nggak bisa Nggak mutihin gigi bisa dok? karena pasta gigi itu kan dipergunakan hanya untuk membersihkan kotoran-kotoran atau flek-flek yang ada di permukaan luar daripada gigi. Dia tidak bisa sampai ke dalam menyebabkan gigi kita menjadi lebih putih gitu. Tapi sebenarnya gigi itu jadi warnanya menjadi coklat itu karena apa sih dok? Mungkin Gigi kita menjadi Iya. coklat. Iya. Menjadi coklat itu biasanya karena faktor makanan, faktor usia, itu juga bisa menyebabkan gigi kita menjadi berubah warna gitu. Oh gitu. Iya. Nah itu suka ada yang jual produk-produk pemutih gigi itu tanpa resep dokter itu tuh Iya. gimana tuh? Nah, Bahannya apa tuh Itu dok? sih kita tidak sarankan Ya. karena apalagi pemakaiannya mereka tidak dikontrol sama yang berkompeten sebagai Ya. dokter gigi gitu kan Betul. yang mengontrol karena mereka nggak tahu mereka tuh boleh apa tidak dilakukan pemutihan karena kan harus ada diperiksa gusinya ada meradang apa enggak kan ada syarat-syaratnya bahwa gigi itu boleh diputihin apa enggak gitu. Oh. Ada karies, kita harus tambal dulu kariesnya. Ada Iya. radang gusi, kita harus obatin dulu. Jadi mereka pasien-pasien di luaran yang menggunakan pemutih tanpa kontrol dari dokter gigi kita tidak sarankan karena banyak efek samping yang akan terjadi pada si pasiennya sendiri Oh, gitu. baik. Jadi Nah, jangan ini sembarangan. Ada fakta mitos selanjutnya nih, ini Iya. untuk memutihkan gigi, melakukan pemutihan gigi secara terus-menerus itu dapat merusak email daripada gigi dok. Apa fakta atau mitos? Fakta. Oh, Karena memang- email ya dok, bukan iya, email ya dok. email. Karena Email. kalau dilakukan pemutihan gigi terus-menerus tanpa kontrol, terutama tanpa kontrol pengawasan dokter ya, itu tidak disarankan Ya. karena obat yang digunakan, terus aplikasinya itu kan ada aturannya Ya. dan konsentrasi zat yang dia pakai itu juga harus ada Ada komposisinya, aturannya, ada aturannya, ya. nggak bisa sembarangan gitu. Nah kalau kita pakai apalagi sekarang kan ada yang kayak lampu gitu, kayak lampu terus bisa mutihin gigi, kayaknya itu nggak masuk di akal gitu. Oh, Karena memang gitu. zatnya karena untuk pemutihan gigi itu kan perlu aplikasi, ada zat kimia yang diaplikasikan ke permukaan gigi. Ya soalnya saya juga pernah tuh dok, maksudnya ke dokter gigi gitu, terus yang disinar gitu ya, Ya, giginya gitu. disinar gitu tuh dia bisa putih. Itu Ya. ternyata Kalau itu- di dokter gigi itu benar. Oh, kalau dokter gigi benar. Tapi kalau di luaran yang dijual, maksud saya yang Ya. dijual di pasaran. Oh, baik. Yang di pasaran di luar itu kan Heeh. kita nggak tahu zat karena sebelum disinar itu ada zat yang dia aplikasikan Ya. ke permukaan gigi. Ada zatnya peroxide namanya Ya. untuk memutihkan si gigi. Nah, kalau dia cuma pakai sinar doang itu tidak efektif Ya. untuk memutihkan gigi Baik. sebenarnya. Ini loh Kak Indra, Oh, yang gimana? itu yang ada Iya, kan? digigit terus ada Iya, sinar-sinarnya itu gitu. yang dijual di pasaran Yang itu. dijual di Iya. pasaran. Nah itu tuh bahaya. Oh, soalnya Jadi ada yang obat di- ini ya dok, Iya. bener kan dok kalau Dijual misalnya bebas dia itu di- ya? Iya, dijual Ah, bebas. Kalau di Itu nggak dokter boleh. gigi benar, ya Iya. kan dia ada sinarnya juga, tapi ada zat dulu yang diaplikasikan. Jadi ya. nggak main Iya. cuma sinar doang ya dok, harus ada aplikasinya dulu Iya, ya di betul. gigi kita. Ada zat kimia yang diaplikasikan ke permukaan gigi. Oh, gitu. baik. Oke, nah ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Masyarakat perlu tahu, katanya bahwa tidak semua gigi bisa dilakukan pemutihan. Nah ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, Fakta. tidak semua gigi ya dok ya? Tidak semua gigi bisa. Biasanya yang kita bisa putihin itu biasanya warna kuning atau kecoklatan. Tapi kalau warna yang seperti keunguan atau apalagi hitam itu nggak akan tidak akan terpengaruh dengan si pemutih ini gitu. Oh gitu. Gitu, jadi nggak- susah ya dok Ya untuk, sudah. Dan juga kalau untuk ada digali-gali lagi. Iya. Itu susah ya dok ya? Iya. terus Gigi yang kemudian- ada tambalan berarti juga kalau nggak itu udah bisa. harus pakai vinil. Vinil. ya, Vinir. Dok? Vinil apa vinil sih dok? Vinir. Vinir. Kalau dia udah terlalu hitam Udah ya, terlalu hitam, terlalu hitam pakai tuh nggak vinir aja bisa. sekalian. Iya. Jadi nggak perlu di itu. Nggak jadi bisa kan- di bleaching. Kalau warna-warna yang hitam, keunguan biasanya itu ada pasien-pasien yang
dari dulu tuh minum antibiotik sehingga menyebabkan giginya hitam kan. Nah itu nggak bisa dengan pemutih. Iya, Nah. apalagi kalau misalnya kehitamannya itu memang didapat dari kecil Dari ya dok kecil, ya, dari giginya pengaruh obat tumbuh. antibiotik tadi. Gitu. Baik dok, kalau misal kita udah mutihin nih sekarang, terus kemudian mau mutihinnya lagi itu harus tunggu berapa lama jangka waktunya dok? Biasanya itu 3 Sebaiknya. tahun. Oh, Biasanya, gitu. karena keinian daripada obat itu biasanya 6 bulan sampai 3 tahun. Gitu. Keawetan daripada Keawetan itu yang si bleachingnya. Ya, Nah bleachingnya. tergantung kita merawatnya seperti apa Mm-mm, gitu. mm-mm, Merawatnya kita kan kalau habis memutihkan gigi bleaching, kita nggak boleh makan yang berwarna, kopi, teh yang berwarna gitu. Itu ada syaratnya karena enggak itu kan cepat balik lagi. Iya benar. Kalau kita nggak merawat dengan baik juga, Iya. pastinya juga akan cepat pudar Cepat juga ya budar dok, dan si cepat putihnya karena itu dia ya dok ya. Iya, karena dia nggak permanen, dia hanya sifatnya sementara gitu. Dan nanti lama-lama akan balik lagi ke warna gigi aslinya. Ya, Nah ini tapi sebenarnya tetap nih Kak Indra, dokter, tetap harus konsultasikan ke dokternya Betul. lagi. Jadi dokternya Harus. yang mengambil keputusan ya Iya, dok betul ya. sekali. Ha-ha. Jadi jangan sembarangan melakukan pemutihan gigi tanpa pengawasan dari dokter. Benar dok. Nah ini banyak juga nih dok, di luaran sana orang memutihkan gigi bukan ke dokter gigi. Jadi dia memakai cairan yang asam, terus dia mengenai gusi dok. Nah itu gimana tuh dok? Itu kan berbahaya sekali ya dok ya. Mungkin orang di rumah tuh harus tahu. Jadi memang tadi saya dari awal udah berbicara bahwa pemutihan gigi ini harus di bawah pengontrolan dokter. Apalagi efek samping dari pemutih yang kita tidak tahu bahannya apa di luar sana, terus kemudian dia bisa merusak gigi dan gusi. Biasanya menyebabkan radang gusi. Kalau gigi biasanya akan timbul putih-putih di gusinya gitu. Nah ini sangat berbahaya buat pasien. Jadi sebaiknya kita tidak menyarankan untuk melakukan pemutihan gigi tanpa pengawasan dokter. Benar sekali, Baik dok. Dok. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat gigi itu jadi tidak putih kan kemudian jadi pudar ya warna putihnya gitu dok? Selain mungkin dari tadi makanan gitu ya dok Makanan, ya. faktor usia Faktor usia juga ya dok ya. Semakin berusia kita gigi kita tuh semakin kuning gitu. Oke, baik. Ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Memutihkan gigi itu dapat menyebabkan rusaknya jaringan saraf gigi. Fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dok. Sabar. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, itulah dia tadi makanan-makanan yang baik untuk gigi. Tapi untuk melepaskan plak gigi mungkin harus perlu penelitian lebih lanjut. Kak Bekti, kita Yes. tadi masih ngebahas tentang bleaching. Siapa sih yang nggak pengen giginya cantik, putih Betul. gitu kan ya. Tapi ada fakta mitos yang belum dijawab Kak Bekti. Apa Iya, tuh Kak betul. Bekti? Dan memutihkan gigi itu bisa menyebabkan rusaknya jaringan saraf gigi. Itu fakta atau mitos dok? Mitos sih. Oh mitos. mitos. Jadi nggak ada hubungannya sama saraf dok? Belum ada yang jurnal yang membuktikan bahwa itu bisa merusak saraf. Tapi dalam konteks misalnya dia giginya dia pemutihan tapi Ya. giginya dalam keadaan karies yang besar. Ah. Itu bisa, tapi dalam kondisi normal, gigi sehat kan Ya. kalau kita melakukan bleaching atau pemutihan harusnya dalam kondisi gigi yang sehat normal. Oh, baik. Bukan gigi dengan keadaan yang karies besar belum ditambal. Nah, kalau itu pasti bisa karena kan dia masuk ke dalam baik. sarafnya gitu. Tapi kalau dalam keadaan gigi normal, belum ada sih yang survei atau yang membuktikan, jurnal yang membuktikan bahwa dia bisa merusak saraf. Oh gitu. Nah dok, ini kan biasanya kita kalau suka lihat iklan-iklan gitu kan dengan apa pasta gigi dengan memutihkan gigi itu langsung iklannya giginya langsung putih gitu kan. Itu gimana sih sebenarnya sih dok? Itu bener apa enggak dok? Mitos dong. Nggak mungkin pasta gigi itu dia tidak punya kandungan yang bisa menyebabkan gigi itu menjadi putih. Karena untuk pemutih itu ada zat yang konsentrasinya peroksid itu untuk konsentrasinya tinggi. Kalau untuk di pasta gigi nggak mungkin zat itu dimasukin ke dalam Oke. pasta gigi dengan kondisi yang setinggi itu konsentrasinya. Jadi baik. Jadi nggak bisa nggak dia bisa pasta ya gigi, dok. ya, Ya, memang tidak ada bisa. kadarnya juga. Ada Mungkin konsentrasinya. bisa membersihkan paling tidak gitu Iya. supaya jangan sampai kotor-kotor Kotor, amat deh iya. gitu ya dok Dia ya. cuma pasta gigi itu hanya membersihkan Mm-mm. kotoran yang ada di permukaan gigi. Sedangkan kotoran kayak stain atau karang gigi pun juga tidak bisa Iya. hanya dengan sikat gigi. Iya, Kalau sudah terlanjur keras gitu Betul. kan, harus dengan bantuan ke dokter gigi pasti untuk Iya. dilepaskan karang Karang giginya, giginya. dibersihkan gitu. Baru penyempurnanya kita di rumah pakai sikat gigi. Oh Oke, baik. nah Dokter Devia ini mungkin ada fakta mitos lagi yang bikin masyarakat bertanya-tanya nih. Proses pemutihan gigi tidak hanya berdampak pada gigi yang sehat,
tetapi juga pada gigi yang memiliki tambalan. Nah, ini bagaimana, Dok? Mungkin masyarakat perlu tahu. Jadi memang pemutihan gigi ini tadi saya sudah bercerita bahwa pemutihan gigi harus dilakukan pada gigi yang normal. Dan kalau seandainya ada tambalan, dia memutihkan gigi nih, terus dia mau menambal gigi, sebaiknya dia putihin dulu baru lakukan tambal gigi supaya warnanya nanti match sama. Baik. Jangan sampai ditambal dulu, kan warnanya tadi kuning. Iya. Terus sekarang ditambal dengan warna kuning. Terus abis itu dia bleaching. Jadi si tambalan itu akan lebih kuning daripada gigi yang setelah di bleaching. Jadi sebaiknya Jadi dibelang ya, Dok? di bleaching dulu, tahu warna yang terakhir kita dapat setelah bleaching, itu dijadikan patokan untuk warna tambalan gitu. Itu teknik untuk supaya tambalan dengan warna bleachingnya ini sama. Nah, untuk gigi yang tambalan sebelum di bleaching itu juga harus periksa dulu ke dokter. Dan makanya saya bilang bahwa jangan sekali-sekali melakukan pemutihan gigi tanpa ada kontrol dari dokter. Nah, Dok, ini gitu. kan sebenarnya gigi itu kan ada warnanya tuh ada ukuran-ukurannya ya, Iya, Dok? ada size-nya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa tuh, Dok? Sampai Banyak ya, Dok ya? banyak Itu banget. normalnya berapa, Dok, biasanya? Katanya tadi aku dengar itu putihnya harus sama dengan warna putih mata gitu, atau seperti apa, Dok? Warna Kalau gigi putihnya. katanya memang ada sama dengan putih mata, sebenarnya itu ada side guide-nya. Kalau yang normal biasanya itu A3, A2, A1 itu warna-warna normal yang sering kita temukan di masyarakat gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nih, misalnya kalau misalnya mau ke dokter gigi mau mutihin gigi itu adalah dengan warna A1, A2, A2, A3 itu yang masih Iya. tergolong normal lah ya. Iya, Nggak normal. putih-putih amat. Sampai putihnya sampai seberapa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Biasanya derajatnya itu naiknya itu sampai 4 derajat tingginya dari warna awal. Nah, tapi tergantung lagi dasar dari si warna gigi. Kalau warna giginya itu kuning, coklat, itu dia bisa bisa memutih 4 derajat lebih tinggi lebih putih dari warna awal. Ya. Tapi kalau dia warna ungu, apalagi hitam, itu tidak akan bergerak sama sekali, Baik. jadi percuma. Oke, baik, Dok. Jadi memang setiap orang hasil bleaching itu bervariasi ya, dokter ya, tergantung kondisi giginya. Iya. Baik. Gitu. Nah, dokter, mungkin minta tipsnya nih, dokter, buat masyarakat di rumah, mungkin bagaimana sebelum mereka bleaching gigi gitu, apa yang harus dilakukan atau bagaimana tipsnya, Dok? Jadi tipnya harus pertama harus melakukan pemutihan di dokter gigi. Ya. Nah, nanti sebelumnya itu dibersihkan dulu giginya, dicek dulu adanya gigi berlubang apa enggak. Tambalannya misalnya ada tambalan harus dicek juga ada yang bocor apa enggak gitu. Itu harus. Dan juga yang penting bersihkan karang gigi sebelum melakukan pemutihan gigi. Jangan sembarangan melakukan pemutihan gigi tanpa pengawasan dokter. Ya, Baik, terima kasih oke, banyak, terima Dok. kasih, Dokter Devi. Tapi satu lagi tanya, Dok, mahal nggak sih, Dok, kalau mutihin gigi, Dok? Mungkin gigi itu sebenarnya bahannya itu macam-macam. Ada yang makanya kenapa di luaran itu harganya bervariasi karena memang bahan itu juga bermacam-macam harganya, kualitasnya gitu. Alat yang dia pakai juga berbeda. Jadi harganya akan jadi bervariasi. Langsung makanya konsultasikan aja langsung ke Dokter Devia langsung ya ke kliniknya benar, di Gandaria gitu. Baiklah. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas informasinya. Thank you, Nisa. Thank you. Nah, memang bleaching gigi itu bahannya itu jika tidak dilakukan pengawasan oleh dokter gigi akan menjadi berbahaya dan kalau seandainya menggunakan bahan alami biasanya hasilnya juga tidak akan signifikan ya, dokter ya. Nah, kita sudah 1 jam menemani pemirsa di rumah, kita harus pamit undur diri. Saya Dokter Tengku Anissa. Dan saya Indra Bekti. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Senin sampai Jumat Hidup Sehat. Dan kalau Anda ketinggalan untuk informasinya untuk hari ini, jangan lupa langsung aja buka di laman tvOneNews.com. Sampai jumpa, tonton terus Hidup Sehat.